Arif, seorang pemuda berusia 23 tahun, baru saja pulang ke kampung halamannya setelah bertahun-tahun merantau ke kota. Ia merindukan suasana desa yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Namun, sesampainya di desa, ia mendengar sebuah cerita lama yang sering dibicarakan penduduk desa, tentang sebuah pohon kunir hitam yang dianggap angker dan memiliki kekuatan gaib. Pohon tersebut terletak di ujung hutan yang jarang dijamah oleh siapapun, dan hanya orang-orang tertentu yang boleh mendekatinya. Kabarnya, pohon kunir hitam itu mengeluarkan bau yang sangat tajam, dan siapapun yang berani mendekat tanpa izin akan mengalami musibah yang mengerikan. Penasaran dan tidak percaya dengan cerita tersebut, Arif merasa ini hanya takhayul belaka. Ia mengajak 3 orang temannya, Rudy, Dwi, dan Lestari, untuk membuktikan bahwa pohon kunir hitam hanyalah cerita kosong belaka. Mereka merencanakan perjalanan malam menuju hutan tempat pohon itu berada. Mereka ingin merekam kejadian ini dengan kamera, dan membuat dokumentasi sebagai bahan lelucon tentang betapa takutnya orang desa terhadap cerita tak masuk akal ini. Malam itu, setelah makan malam bersama keluarga Arif, mereka berangkat menuju hutan yang dimaksud. Desa itu sudah terlelap, dan malam yang gelap seakan menambah misteri perjalanan mereka. Semakin mereka menjauh dari pemukiman, semakin terasa sepi dan mencekam. Hutan yang biasanya ramai dengan suara binatang, kini terdiam. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar di tengah sunyinya malam. Apakah kalian percaya dengan cerita tentang pohon kunir hitam ini? Tanya Arif sambil tersenyum, berusaha menenangkan ketegangan yang mulai dirasakan oleh teman-temannya. Duh, Arif, ini bukan hal yang lucu, jawab Lestari dengan ragu. Aku dengar banyak orang yang sudah hilang setelah mendekati pohon itu. Tapi itu semua hanya cerita orang tua, Arif menjawab dengan percaya diri. Kita hanya akan melihatnya dari dekat, dan kalau tidak ada apa-apa, berarti mereka hanya menakut-nakuti kita. Mereka berjalan semakin dalam ke dalam hutan, melewati semak-semak tebal, dan semakin jauh dari pemukiman. Suasana semakin terasa berat, dan udara dingin mulai menyusup ke tubuh mereka. Lestari yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti dan menatap ke sebuah tempat di bawah sebuah pohon besar. Apakah itu? Lestari bertanya dengan suara gemetar. Ia menunjuk ke arah sebuah benda hitam yang tergeletak di tanah. Arif mendekat untuk melihatnya. Ternyata, benda itu adalah akar yang tampaknya berbentuk tidak wajar. Akar pohon itu berwarna hitam pekat, sangat berbeda dengan pohon-pohon lainnya. Ayo, kita lanjutkan, Arif berkata, mencoba untuk tidak memperdulikan benda tersebut, meski ia merasa sedikit aneh dengan apa yang dilihatnya. Namun, Rudy dan Dwi terlihat semakin gelisah. Mungkin kita harus kembali, ujar Rudy dengan ragu. Namun Arif mengabaikan kekhawatiran mereka dan melangkah lebih dekat lagi ke arah pohon kunir hitam yang mereka cari. Pohon itu terlihat sangat besar, dengan kulit pohon yang hitam pekat dan cabang-cabangnya yang terlihat seperti tangan yang menggapai-gapai ke atas. Bau tajam yang menyengat mulai terasa semakin kuat, membuat mereka merasa mual. Lestari, yang berjalan di belakang, mulai merasa tidak nyaman. Aku rasa kita harus berhenti di sini. Ini terlalu aneh, ujarnya. Tapi Arif merasa bahwa mereka harus melanjutkan perjalanan mereka. Kita sudah sampai di sini, tidak ada salahnya sedikit lebih dekat, kan? Ayo, coba ambil gambar, Dwi, kata Arif sambil tersenyum lebar. Namun, ketika Dwi mulai mengarahkan kameranya, layar kameranya tiba-tiba menjadi buram, meskipun kamera itu bekerja dengan baik sebelumnya. Ini aneh, gambar di kameraku nggak jelas, kata Dwi cemas. Ia mencoba mengatur kamera, namun gambar yang ditangkap tetap buram. Sudahlah, itu cuma efek psikologis, jawab Arif, sambil melangkah lebih dekat ke pohon tersebut. Namun, begitu ia mendekat, ia merasakan hawa yang sangat dingin. Suasana semakin sunyi, dan saat itulah mereka semua mulai merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Tiba-tiba, Lestari terhuyung mundur, matanya terbelalak dan mulutnya terbuka lebar tanpa suara.
Dia menunjuk ke arah pohon kunir hitam itu. Arif menoleh, dan dalam sekejap, ia melihat cabang-cabang pohon itu bergerak, meskipun tidak ada angin. Pohon itu seolah-olah hidup, dan cabang-cabangnya mengarah ke arah mereka. Lari, teriak Lestari yang akhirnya berbalik dan lari secepat mungkin. Rudy dan Dwi mengikuti, namun Arif tidak segera bergerak, terpesona dengan apa yang baru saja ia lihat. Saat Arif berbalik untuk mengikuti teman-temannya, tanah di bawahnya tiba-tiba ambles, dan ia jatuh ke dalam sebuah lubang besar. Rudy dan Dwi yang melihatnya berteriak dan berusaha menariknya keluar. Tetapi ketika mereka menariknya, Arif terlihat berbeda. Matanya kosong, tidak ada lagi kehidupan di sana, seolah-olah ia telah berubah menjadi sosok lain. "Arif, ada apa denganmu?" teriak Dwi panik. Tangan Arif terangkat tinggi, seperti ada kekuatan gaib yang mengendalikannya. Dalam keadaan terhipnotis, Arif mulai berbicara dengan suara serak yang bukan miliknya. "Pohon kunir hitam akan membalas dendam. Kalian akan menjadi bagian dari tempat ini." Tiba-tiba, suara tertawa keras dan menyeramkan terdengar dari arah pohon. Suara itu seperti mengalir dari dalam pohon, menambah ketegangan di udara. Tanah bergetar hebat, dan dari balik pohon kunir hitam, muncul bayangan-bayangan gelap yang melayang, dengan mata merah menyala. Mereka bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa ditangkap mata manusia. Lestari, Rudy, dan Dwi berlarian tanpa arah. Mereka merasa terperangkap dalam sebuah lingkaran gaib yang tak terlihat. Tanah bergetar lebih keras, dan saat mereka menoleh, pohon kunir hitam semakin besar, seolah-olah mengejar mereka. Mereka tidak tahu kemana harus berlari. Semua jalan yang mereka lewati terasa berputar kembali ke tempat yang sama. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari hutan, tapi bukan menuju desa mereka. Mereka malah menemukan diri mereka kembali ke tempat yang sudah mereka lewati sebelumnya. Desa yang mereka kenal kini tampak berbeda. Semua rumah terkunci rapat, dan tidak ada satupun penduduk yang terlihat. Suasana desa terasa sangat mencekam, seolah-olah desa itu telah terperangkap dalam waktu yang salah. Arif, yang sebelumnya tampak kosong dan terhipnotis, kini terdiam total. Mereka melihat Arif berdiri dengan pandangan kosong, seolah-olah sudah tidak ada lagi kesadaran di dalam dirinya. Suara tawa gaib kembali terdengar di sekitar mereka, membuat darah mereka membeku. Mereka mencoba mencari jalan keluar, tetapi semakin lama, semakin banyak sosok hitam yang muncul di balik pepohonan. Sosok-sosok itu mendekat dengan cepat, seakan-akan menghantui mereka. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa mereka telah terperangkap dalam kutukan pohon kunir hitam, dan tidak ada cara untuk keluar. Waktu telah berhenti di tempat itu, dan mereka menjadi bagian dari kisah yang tidak akan pernah berakhir. Akhir cerita. Ketika kamera yang dibawa Dwi akhirnya berhasil merekam gambar terakhir, mereka melihat wajah mengerikan yang muncul di layar, seolah mengingatkan mereka akan kutukan yang telah terlanjur mereka lepaskan.